Dan, lu kenapa malah diem? Ayo kita berenang, kita main pasir, ayo. Ayo. Kalian kan tahu, kalau aku takut sama laut. Justru trauma itu harus dilawan. Ayo. Ayo. Udah. Udah, Aidan nggak usah dipaksa. Kan kita tahu dia dulu trauma karena tsunami kayak gimana. Dan udah tenang aja, ada gua. Taruh kalau mau berenang mau apa, ada gimana peluk gua aja aman. Udah ya, aman. Ayo. Masih gemeteran? Udah enggak. Makasih ya. Ini berkat kalian. Gue dengar bokap sama Adil meninggal gara-gara tsunami. Dan itu alasannya lu gemeteran setiap kali lihat pantai. Tsunami itu udah merebut nyawa ayah dan juga adik aku. Alfa, harusnya itu adalah hari yang paling bahagia untuk kita semua. Karena hari itu, hari ulang tahunnya Alfa. Tapi itu semua berubah menjadi hari yang buruk. Menjadi hari yang penuh memori duka. Hari dimana aku kehilangan ayah dan juga Alfa. Aneh, cuma dengar ceritanya Aidan, tapi kok rasanya gue jadi ikutan sedih kayak gini. Aku dan ibu, kita nggak pernah berhenti berdoa dan berharap. Kita berharap semoga ayah dan Alfa masih hidup seperti kami. Dan semoga suatu saat nanti Allah mengabulkan doa kami dan mempersatukan kami kembali. Amin. Lo sama Alfa sedekat itu? Kita dekat banget. Tapi rasanya aku belum sempat bilang sama dia kalau aku sangat sayang sama dia. Dan betapa berartinya dia buat aku. Ya mungkin karena waktu itu kita masih kecil. Tenang aja, Dan. Dia pasti tahu kok. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Maaf, Bu, mau nanya kalau Ya. rumahnya Pak Bagas di mana ya? Oh, Ibu belok kiri, sebelah kanan ada kontrakan. Oh, iya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Aku taruh di mana? Taruh dompet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ibu, Ternyata kamu itu Adi Bagas Saputra ya?
Ibu kenal saya? Miranda. Kamu ingat? Miranda Camelia Kencana. Kamu? Masya Allah, aku seneng banget bisa ketemu sahabat lama dalam keadaan yang gak terduga lagi. Aku juga senang. Ibu kembali dan aku bisa ketemu sama kau. Alhamdulillah. Kamu ada waktu gak hari ini? Kita ngobrol yuk, udah lama gak ketemu loh. Oke, sebentar. Ya, kau maklum lah. Yuk. Nih Kak, thank you. Yuk, makan. Yuk, Makan. Ayo guys, makan. Perhatikan semuanya anak-anak. Hari ini kita acaranya bebas ya. Kalian boleh jelajahi kota Jogja. Tapi ingat, jam 8 malam kalian harus kembali ke sini untuk makan malam. Nonton band lokal? Emang bagus, bro. Ah, lu lihat dulu, bro. Ini nggak kalah sama band-band di Cafe Jakarta. Katanya ada konser. Kayaknya bakal seru deh. boleh tuh, tapi lihat dulu gimana. Oh iya. Bentar. Bro, sorry tadi kita nggak sengaja dengar rombongan kalian. Katanya ada band ya? Itu di mana ya? Nih, gue kasih pamfletnya. Wah, makasih ya. Ya, Makasih. Ini, Kalau gue bisa ajak Jingga ke sini berdua aja, mungkin gue bakal punya kesempatan buat nyatain perasaan gue ke dia. Konser lagu cinta, tiketnya juga nggak mahal-mahal banget. Aku rasa tabungan aku cukup. Apa aku ajak Jingga ya? Siapa tahu aku bisa nyatain perasaan aku ke Jingga di sana. Ini dia kesempatan yang aku cari. Di konser ini aku bisa jujur sama Satria soal perasaan aku yang sebenarnya sama dia. Tapi gimana ya caranya biar bisa berduaan aja? Mending biarin aja deh berangkat berempat. Tapi nanti di sana baru aku cari kesempatan buat berdua sama Satria. Fix. Malam ini kita pergi ke konser itu. Kita semua. maksudnya berempat ini. Aduh, malah berempat lagi. Padahal kan gue pengennya bisa berduaan sama Jingga. Aduh, gimana caranya ya? Lah ya iyalah kita berempat. Kan kita selalu bareng-bareng. Bentar, gue pesen tiketnya. Oh, jadi suamimu sudah meninggal? Kalau kamu sendiri gimana? Anak kamu udah besar pasti sekarang ya? Anak kamu udah berapa? Aku sebatang kara. Istri dan anak-anakku sudah lama sekali meninggal. Sudahlah, untuk membahasnya aja, aku udah nggak mau lagi. Memikirkannya aja, aku udah nggak mau. Kamu benar Bagas. Nggak ada gunanya juga kita mengingat yang dulu-dulu. Nggak ada manfaatnya. Gimana kalau kita bahas hidup kita yang sekarang aja? Kamu gimana? Sehat? Ya, seperti kau lihat lah. Alhamdulillah. Minum dulu, minum. Silakan loh. Telat deh gue. Cepetan. Lah, ya, Jingga aku masih di sini sih, kirain dari tadi udah mandi. Ini masih ngantri kah gimana dong? Begini caranya kita telat loh. Ya udah nanti aku nyusul kakak ya. Nyusul tapi kakak siap-siap duluan ya, buru-buru ya. Iya, cepetan. Lama banget sih. Guys, ayo dong. Bro, duluan aja. Aman. Duluan juga aja deh, gua ntaran aja. Wah, cepetan dong, Wak. Sini, cepetan Wak, lihat dia. Enakan jangan mandi. Ih, Dewi. Dewi. Banget sih.
Harusnya si Dewi sih udah lumayan lama nih nahan kamar mandinya biar Jingga nggak mandi-mandi. Sesuai dengan permintaan gua. Biar bisa berangkat bareng Jingga nanti. Satria kan seneng warna biru. Kayaknya dress ini yang paling pas deh buat dipakai malam ini. Mas, bukannya tadi paling depan? Ya, tadi sampo sama sabun gue ketinggalan, jadi gue balik dulu. Tapi lu sama Selena jalan duluan aja nggak apa-apa. Cuma jangan lupa siapin gue tempat. Oh gitu, ya udah kalau gitu kita duluan. Ya, duluan aja. Hati ya. Ya, Jangan lupa. Tempat. Pasti. Ya. Jingga! Jingga! Aduh, gimana sih Jingga? Masa dari tadi belum masuk mandi? Iya, dari tadi dia belum selesai, Kak. Aduh, gini caranya udah jam segini kita bisa telat loh. Udah Kakak nggak apa-apa, duluan aja bareng sama Satria sama Aiden. Nanti aku nyusul. Jingga nggak enak lah kalau kita bertiga duluan tanpa Kak. Udah Kak, nggak apa-apa. Udah Kakak duluan aja, rame loh di sana nanti nggak kedapetan tempat. Ya udah aku duluan, tapi kamu cepetan ya. Iya, ya udah. Wi, ayo dong, Wi. Ayo, ayo. Loh, Satria mana? Mas Satria katanya lagi ngantri mandi dia. Ngantri mandi? Kok samaan kayak Jingga? Kita katanya disuruh berangkat duluan aja. Berangkat duluan. Ya udah kalau kita disuruh berangkat duluan, kita cari taksi aja yuk. Ya udah yuk. Kalian lu naik taksi? Iya. Ya ngimpi lah, terus si Tony dari tadi udah nungguin setengah jam, gak dateng-dateng. Saran gue mending sewa motor deh. Ya, gimana? Kan ayo cepat. Lu duluan ya. Dah. Makasih ya. Hai. Masa naik motor? Aku pakai dress kayak gini panas. Nggak mau naik motor ah. Tapi itu tadi katanya cari taksinya susah. Lihat. Udah kita naik itu aja. Delman. Aduh, thank you Jingga. Lama banget sih. Sat, dia udah masuk kamar mandi. Pak, Tapi Jingga, Iya. udah nggak apa-apa. Bisa minta tolong anterin ke Wonosari. Monggo Mbak, bisa. Ayo. Iya. Mereka udah jalan berdua. Nanti gue bisa berdua nih sama Jingga nih. Duh, keburu nggak ya? Kak Selena pasti udah nyampe. Aku harus cepet-cepet. Itu Jingga. Jingga, kok belum berangkat? Aku ngantri toilet lama banget. Loh, kok kamu belum berangkat juga? Sama, kita bisa senasib gitu ya. Kalau gitu berangkat bareng gimana? Mau gak? Tapi kata Aidan itu kita nggak bisa nyari taksi. Susah banget nyari taksi. Jadi paling mending kita sewa motor gimana? Mau gak? Ini dia helmnya. Ya. Bisa gak? Bisa kok. Bentar. Udah sini. Udah. Udah. Ya, yaudah yuk. Ay, gimana kalau seandainya Seandainya apa? seandainya gue suka sama Satria? Kok kayak gitu sih mukanya? Kok kan gue sama Satria?
Ay, gue tuh udah planning. Gue mau nembak Satria. Gue mau jadian sama Satria. Jadi nanti lo harus bantuin gue ya? Aku pasti bantuin. Makasih, Ay. Thank you. Enggak, kayaknya kamu mending pegangan deh. Soalnya jalannya agak rusak nih, ya. Nih, mana tangannya sih? Udah pegangan aja nggak apa-apa. Nah, biar aman. Lucu banget. Ay, kayak gue mau ngasih Satria ini deh. Bagus kan, Ay? Nanti gue bisa pakai couple necklace ini kalau udah jadian sama Satria. Bagus kan? Bener bagus ya? Mbak, mau bayar di mana? Langsung di sebelah sana, Kak. Makasih ya, Mbak. Iya. Apa sebaik ikut tembak Jingga sekarang aja ya? Mumpung cuma berdua. Sebentar lagi, setelah udah ketemu sama Aida dan Selina, pasti nggak ada kesempatan. Gelang ini bagus banget. Apa sebaiknya aku beli untuk Jingga ya? Gelang ini sangat melambangkan perasaanku ke Jingga. Lambang kalau aku mencintai dia dan akan selalu melindungi Jingga. Ini berapa harganya ya, Mbak? 700.000, Kak. Hah? 700.000? Ya udah nggak apa-apa. Ini demi Jingga. Iya, ini hujan nih. Ngebut, Pak. Hah? Ngebut? Iya, nanti telat bagus banget ya. Oh iya. Gelangnya jatuh. Kenapa perasaan aku nggak enak seperti ini? Dan Jingga kenapa nggak sampai dari tadi? Pas kan? Sudah hafal kok aku arah ke sini. Terima kasih loh udah ditemenin makan malam tadi. Iya, sama-sama. Besok pagi ya, aku jemput ya. Hati-hati di jalan ya. Iya. Selamat istirahat. Cie, Nyonya kelihatannya mau ada pengganti Tuan Nadir ya? Apain sih kamu nih? Nih, bawain tas nih. Sumringah loh. Sumringah. Jingga! Lewat berlalu hari, kisah tak seberapa indah. Jingga!
konsernya udah mulai. Tapi Jingga sama Satria belum juga sampai. Di telepon, di chat juga nggak bisa. Ini sebenarnya ada apa ya? Jingga, ayo aku bantu. Jingga, kamu gak apa-apa? Ayo, coba naik. Kenapa? Kaki gue kan. Udah. Oh, bentar ya. Gue coba telepon pertolongan dulu. Lu pegang HP lu gak? HP gue. HP gue mati, Sat. Kita harus pergi dari sini. Kita harus keluar dari sini ya. Oke, gue bantu ya. Yuk, naik ya. Yuk, gue bantu yuk. Yuk. Naik. Beneran gak apa-apa? Gue serius. Ayo, yang penting kita cepet keluar dari sini, ya. Ayo naik sini. Ayo. Iya, bisa. Ayo, tahan ya. Kenapa? Satria sama Jingga belum juga datang. Halo San. San. Jingga sama Satria masih di sana belum? Oke. Gimana? Katanya mereka udah berangkat dari tadi, Sal. Hah? Kalau udah berangkat dari tadi mana mungkin lah. Sekarang belum nyampe. Aduh, takut bentar lagi hujan. Kayaknya kita harus balik dulu deh. Kita cari Selina. Ayo. Jingga. Lo bener-bener kedinginan ya? Iya, dikit. Gak mungkin lah. Orang kamu udah menggigil banget tuh. Kita harus bener-bener cari tempat yang kita bisa pakai buat teduh ya. Tahan lagi ya dikit ya. Duh, kayak ini hujannya masih deras banget. Gimana ya? Aku nggak mau hujan-hujanan, takut sakit. Iya lagi. Aku pesenin taksi online aja. Iya. Ini dapat deket tuh pas. Ya. Aku kirimin ke kamu ya kontaknya, biar kamu hubungin. Oke, thank you. Aku harus pergi. Aku harus sewa motor. Supaya aku bisa lebih cepat buat cari Jingga sama Satria. Ya, hati-hati ya. Iya. Jingga, kamu di mana, Jingga? Semoga kamu nggak apa-apa ya. Aku harus bisa temuin kamu. Pak, Bu! Saya harus lapor sesuatu. Jingga sama Satria hilang. Hilang? Apa maksud kamu hilang? Sejak kapan? Ini loh, Pak. Tadi kita berempat, saya, Jingga, Satria, sama Aidan itu mau ke konser. Kita udah janjian di titik temu, tapi mereka nggak pernah sampai situ. Oke, ini nggak bisa dianggap enteng. Mungkin mereka kecelakaan atau amit-amit kena musibah. Siapkan tim pencarian. Yang tahu area sekitar lapangan dan hutan belakang, ikut saya. Satu tim lain koordinasi dengan panitia lokal. Jangan ada yang bergerak sendiri. Selina, tolong bantu buat kontak terakhir siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Iya, siap, Bu. Ayo, Bu, saya butuh bantuan. Ayo kita cari sekarang juga. Ayo, jangan buang waktu. Ini dingin banget. Tapi gue harus kuat. Gak boleh sampai pingsan, Satria. Kalau gue sampai pingsan, nanti yang jagain Jingga siapa?
Jingga, itu depan ada gubuk, kita ke situ ya. Jingga. Lon! Mas Satria! Sabar aja, Jingga. Ini kamu bisa duduk sini. Duduk di sini ya. Pakai jaket ya. Sengaja angkat dikit. Jingga! Satria! Jingga! Lon, Jingga! Mas Satria! Jingga! Satria! Satria! Kalian di mana? Kalian di mana? Jingga! 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 Gimana? Udah ketemu? Belum, Pak. Gimana dong, Pak? Ya udah, kita cari lagi ke sana. Bapak duluan, Pak. Jingga! Satria! Jingga! Sebentar juga. Jingga! Kamu di mana, Jingga? Jingga, kamu di mana sih, Jingga? Gubuk. Alhamdulillah. 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 Langsung. Jingga. Tangan kamu. Semoga kamu ngerasa hangat ya. Aku izin peluk kamu ya, biar kamu bisa ngerasa hangat. Tapi kamu jangan salah paham. Aku cuma pengen kamu ngerasa hangat biar kamu gak kenapa-napa ya.
Pelukan Satria, kenapa rasanya hangat dan nyaman? Jantung aku jadi berdebar kencang. Perasaan apa ini? Aku belum pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Rasanya menakutkan, tapi juga indah. Aku cinta kamu, Jingga. Aku nggak mau kehilangan kamu. Semoga pelukan ini jangan cepat berakhir. Aku mohon tetap di sini, bersama aku selamanya. Jangan pernah pergi dari aku. Satria, Jingga. Apa-apaan ini? Jingga, Satria, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tahu nggak seberapa serius masalah ini? Kalian ditemukan di saung dalam kondisi yang nggak pantas. Bu, saya sama Jingga tuh kedinginan, kita kehujanan, baju kita basah, Bu. Ya, kita cuma neduh, nggak ada yang macem-macem. Tapi kenapa harus di saung? Tempat itu bukan untuk mahasiswa berduaan. Kita nggak ada niatan buruk. Hujan tuh deras banget. Kita cuma ya neduh di tempat terdekat aja. Satria tuh cuma mau bantuin saya. Saya hampir kena hipotermia. Dan kalau saya sampai... Ini bukan masalah niat atau enggaknya kalian. Tapi ini masalah persepsi. Kalian ini mahasiswa. Tindakan kalian ini bisa mencoreng citra kampus. Iya, kita paham, Bu. Tapi tolonglah jangan percaya sama sesuatu yang nggak terjadi. Fakta di lapangan sudah jelas. Kita nggak bisa soal dugaan. Kita di sini bicara tentang tanggung jawab. Karena itu, kita minta kalian tanda tangani surat pernyataan etika mahasiswa. Dan pihak kampus juga akan segera memanggil orang tua kalian. Mereka. Sumpah? Iya. Astaga, beneran dong kejadiannya di saung. Pantes dosen sampai turut tangan. Nggak nyangka sih, Satria. Itu. Kasal. Kak. Kasal. Kasal. Kak, tunggu Kak. Kak, kamu kenapa sih Kak? Kamu mau kemana? Kak, jawab aku dong. Pulang. Hah? Pulang? Pulang kemana? Acara field trip belum selesai. Kenapa sih Kak? Kak Selina, kamu mau aku jawab apa? Udahlah. Kak, apa sih? Kak, kenapa kayak gini? Kak Selina, Kak please Kak. Kakak jangan pergi dulu. Kalau kakak kecewa sama kejadian tadi, aku bisa jelasin Kak. Ini semua tuh salah paham Kak. Aku sama Satria nggak ngapa-ngapain. Kita cuma... Ya ampun Kak, kakak kenapa sih bisa semarah ini sama aku? Aku udah bilang sama kakak. Cukup Jingga. Aku nggak mau dengar cerita itu dari kamu lagi. Salina kamu mau kemana? Kak! Salina! Selina! Kak! Kalian mau cari Selina? Selina tadi pergi bawa tas, dia naik ojek. Apa? Sat, kita harus kejar Kak Selina. Gue nggak mau dia kenapa-napa. Saya boleh pinjam angkotnya gak? Waduh. Iya, saya bayar. Buat apa, Pak? Oke. Jingga, ayo cepetan. Kamu kemana? Maaf Bu, tapi saya harus kejar kakak saya. Maaf ya Bu. Kita kejar Selina, naik ini aja. Ayo. Ayo Sat. Iya. Ayo. Iya. Sat, ayo buruan.
Iya, iya Jingga. Ayo buruan. Iya, ini udah ngebut. Hati Selina sekarang pasti sama sakitnya kayak hati aku sekarang saat melihat Satria dan Jingga di gubuk tadi. Sat. Itu Kak Selina. Oh, iya. Ayo Sat. Sel! Non Selina, tunggu Non! Pak, buruan Pak. Jangan sampai kekejar mereka. Baik Mbak. Selina! Cepetan Pak. Tunggu Non! Baik Mbak. Non Selina! Non! Sel. Sini. Apa? Lo ngapain? Datang ke sini? Dengerin gue dulu. Lu bisa gak sih ngusah kayak gini? Hah? Jingga itu adek lu. Masa lu gak percaya sama adek lu sendiri? Jingga juga gak salah, Sel. Yaudah gini deh, kalau lu masih pengen marah aja sama gue. Lagian gue juga yang salah kan? Gue yang meluk Jingga. Tapi demi Allah, Sel. Demi Allah, gue sama Jingga tuh gak ngelakuin apa-apa, Sel. Jingga tuh kedinginan, Sel. Gue cuma gak pengen Jingga malah jadi kena hipotermia. Udah itu aja. Apa Satria ternyata benar cintanya sama Jingga? Kalau itu benar, aku kayaknya nggak sanggup lihat laki-laki yang aku sayang justru malah jadian sama adekku. Kayaknya aku nggak rela ngelepas Satria untuk Jingga. Satria! Kalau yang ada di situ gue bukan Jingga, emang lo bakal meluk gue juga? Kok lu malah nanya kayak gitu? Jawab! Lu sama Jingga tuh sahabat gue, Sel. Dan gue bakal lakukan apapun yang terbaik demi kalian selamat. Iya, Sat, tapi kalau yang di situ gue bukan Jingga, emang lo bakal meluk gue dan natap gue pakai kasih sayang kayak tadi lo meluk Jingga. Pasti, Kak. Satria akan melakukan hal yang sama juga kalau kakak ada di situ juga posisinya. Kita ini sahabat. Diam! Aku nggak ngomong sama kamu, aku lagi ngomong sama Satria. Malam ini gue mau balik ke Jakarta, kalian semua nggak usah ada yang ngikutin gue lagi. Kak Selina, jalan Pak. Kak, please Kak. Sana mohon Kak. Bahaya, Kak. Bahaya. Kak Selina. Kayak gue mau ngasih Satria ini deh. Jadi nanti pas udah jadian, kita bisa pakai couple necklace gitu. Kenapa semuanya jadi harus kayak gini? Apa selama ini aku yang kepedean mikir kalau Satria juga suka sama aku? Padahal nyatanya dia suka sama Jingga. Aku emang bukan siapa-siapa ya buat kamu, Satria. Bahkan untuk diselamatin dengan pelukan juga, aku gak pernah ada di pikiran kamu. Demi Allah, gua sama Jingga tuh gak ngelakuin apa-apa, Sel. Jingga tuh kedinginan, Sel. Gue cuma gak pengen Jingga malah jadi kena hipotermia. Udah itu aja.
Gak usah terlalu khawatir ya. Selina pasti baik-baik aja. Kita semua kan juga tahu. Dia mana bisa sih marah lama-lama. Nanti paling juga dia baik sendiri. Ya, semoga aja Kak Selina pas di rumah udah gak marah lagi sama gue. Gue heran ya, Ay. Kenapa dia bisa semarah itu sama gue? Biasanya juga dia selalu percaya sama gue. Dia mikir gue macem-macem. Atau marah karena apa? Maaf banget kalau aku lancang. Tapi aku pengen nanya ini sama kamu. Sebenarnya apa yang diceritain sama Satria itu semuanya benar gak sih? Maksudnya dia tuh meluk kamu supaya kamu gak kedinginan aja kan? Ya iyalah. Emangnya mau ngapain lagi? Pas Satria meluk gue. Aku izin peluk kamu ya. Aku cuma pengen kamu ngerasa hangat biar kamu gak kenapa-napa ya. Jantung gue berdebar-debar, Ay. Bahkan gue masih bisa ngerasain rasanya sampai sekarang. Ay, lo pernah nggak ngerasain kayak gini juga? Aku pernah, Jia. Dan aku rasain itu saat aku berada di dekat kamu. Apa jangan-jangan gue jatuh cinta ya sama Satria? Tanpa gue sadari. Tahu lah Rima, aku tuh benar-benar pusing ngurus anak itu. Aku udah larang dia untuk keluar rumah, aku larang dia untuk field trip, ini sekarang dia malah nyusul ke Jogja. Kabur dia, susah banget sih diatur. Ya, gitulah. Kalau emang bibit bebet bobotnya nggak jelas, beda banget kan sama anak kamu, Selina. Makasih Pak. Cantik, baik, menarik, sopan pula anak itu. Mir, harusnya kamu tuh dari awal lebih tegas dan keras sama Jingga. Lama-lama anak itu kurang ajar, keterlaluan, bahkan bisa dibilang nggak tahu terima kasih. Bahkan kamu sudah menganggap Jingga sebagai anak kandung kamu sendiri. Padahal dia itu cuma noda hitam dalam kehidupan rumah tangga kamu. Dia bukan anak yang lahir dari rahim kamu kok. Dia cuma anak dari hasil simpanan suami kamu. Bahkan gara-gara hubungan gelap suami kamu, rumah tangga kamu berantakan, suami kamu juga sampai meninggal kan? Ya kan?
Jingga ternyata bukan anak mama. Selina? Selina? Kok kamu udah pulang? Yang lain mana? Jingga? Aidan? Satria mana sayang? Bukannya kalian biasanya selalu berempat ya? Selina, kamu nangis? Selina, ada apa? Ya Allah, berikanlah perlindungan untuk kakak hamba Kak Selina. Jika ia terburu oleh marah, tenangkanlah hatinya ya Allah. Jika ia merasa kesepian, berikanlah cahaya agar ia tidak merasa kesepian. Jagalah dia ya Allah, seperti Engkau menjaga embun di atas daun. Tak hilang, tak jatuh, hanya pindah kesejukan-Mu. Dan jika hari ini hamba harus disalahpahami lagi, hamba bisa ya Allah. Biarkan hamba yang memikulnya ya Allah. Asal Kak Selina pulang dengan hati yang tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Selina udah sampai Jakarta belum ya? Apa? Jadi Satria sama Jingga ketahuan pelukan di saung? Sampai disidang sama dosen? Iya Tante. Padahal kita semua khawatir banget sama mereka, takut mereka kenapa-napa. Aku, Aidan, teman-teman sampai dosen aja pada semua ikut nyariin mereka. Tapi apa yang kita temuin? Mah, kita temuin mereka berdua, basah kuyup di dalam saung. Kelihatan di depan semua orang, di depan dosen, di depan teman-teman Tante. Satria sih ngakunya kalau dia peluk Jingga karena dia takut Jingga kena hipotermia. Tapi itu nggak masuk akal. Semua orang yang ada di situ pasti tahu Tante itu bukan pelukan seseorang yang lagi melindungi. Ya, tapi karena dia takut kehilangan Jingga. Ngapain lagi sih anak ini nelfon? Selama ini aku kira Satria nyaman sama aku. Dia perhatian sama aku karena dia suka sama aku. Tapi ternyata itu semua buat Jingga. Ya enggak, kan aku harus jemput Jingga sama si Selina. Harus banget kamu jemput Jingga. Nggak bisa cuma Selina aja. Loh. Udah tenang ya sayang. Ada mama di sini. Sepertinya sejarah memang suka berulang. Dulu ibunya Jingga yang merebut suamiku, menghancurkan rumah yang sudah kubangun dengan seluruh cintaku. Dan sekarang, anak yang kubesarkan dengan susah payah justru membawa luka yang sama untuk putri aku, merebut lelaki yang dicintai. Apa keputusan aku membesarkan Jingga itu salah ya? Aku pikir dengan memberinya kesempatan hidup di bawah atap aku sudah melakukan kebaikan. Tapi mungkin aku sedang memelihara duri di taman hati aku sendiri. Duri yang kini tumbuh dan mulai melukai darah daging aku sendiri.
Mungkin memang seharusnya aku nggak pernah memungut dia dulu. Udah. Kamu sabar ya. Mama ada kok di sini. Kak Selin kok gak mau ngangkat telepon aku ya? Mama juga gak mau. Perasaan aku gak tenang. Apa Kak Selin udah sampai Jakarta? Apa dia udah kasih tahu semua ke Mama? Hai Jingga, interview singkat dong. Gimana rasanya jadi bintang utama di sinetron Saung Cinta yang semalam itu tayang perdana live. Dan hari ini ratingnya nomor 1 loh. Jingga, pertanyaan kedua nih. Gimana sih rasanya unboxing cinta pertama di tengah saung yang gelap, diterpa hujan deras, dan sambil peluk-pelukan lagi? Kalian kalau ngomong yang bener ya. Jangan kayak nggak disekolahin. Kenapa lo Dan? Cemburu ya? Gak dapet saung semalam? Ya lu jadi laki-laki lemes bener mulut lu ya. Kenapa lu? Udah. Woi! Ini kalau masih ada yang berani ngatain Jingga, sini maju hadapin gua. Kalian pikir kalian lucu? Bercanda? Itu ngerusak. Kalian tuh gak ada yang tahu apa yang terjadi kan? Tapi so-soan paling lantang hakimin orang. Berani lagi. Kalau kalian gak ada yang bisa nutup mulut, sini. Biar gue yang ngajarin. Diem lu pada. Yuk, kita keluar aja. Para toksik nih orang-orang. Mir, gimana? Selina udah tenang belum anak itu? Dia udah aku suruh tidur, aku suruh istirahat. Nggak usah mikir masalah tadi lagi. Benar-benar ya, aku nggak nyangka loh Rim. Jingga bisa kayak gitu. Mungkin selama ini kamu terlalu lunak deh sama Jingga. Jadi dia tuh jadi anak yang kurang ajar, nggak tahu diri. Ya habis gimana ya? Namanya juga anak dari perempuan pelakor. Ya kelakuannya nggak jauh-jauh kayak pelakor juga akhirnya. Aduh. Sorry ya Mir, kalau kalimat aku terdengar kasar di kamu. Kamu tahu kan Mir, dari dulu aku tuh kepingin banget anak-anak kita berjodoh. Supaya hubungan bisnis dan persahabatan kita tuh nggak jauh-jauh juga. Tapi aku di satu sisi juga nggak sudi kalau Jingga jadinya sama Satria. Mir, aku ada ide. Gimana kalau perjodohan Selina sama Satria kita percepat yuk? Walaupun Satria bukan anak kandung aku, dan biarpun anak yang kutemukan di tengah reruntuhan bencana tsunami Aceh. Mama dengar suara itu, Ma? Anak kecil. Suara anak kecil dari mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Tetap aja, Satria sudah kuanggap seperti darah daging aku sendiri. Aku ingin dia mendapatkan jodoh yang pantas, yang paling terbaik. Aku rasa cuman Selina. Boleh? Kami memanggil kamu dengan nama yang lain? Kami akan memberikan nama kamu Satria. Ma. Bukan Jingga. Dan dalam hal ini, nggak akan kuizinkan Satria membantah. Akan kupastikan dia harus menuruti kata-kata aku. Rin, kamu mikirin apa kok bengong gitu? Enggak. Aku cuma mikir perkataan aku aja tadi. Sepertinya emang benar deh. Kita harus mempercepat perjodohan Satria dan Selina. Iya Rin, aku juga setuju sama kamu.
Aku nggak mau putriku semata wayang merasakan sakit yang aku rasakan dulu. Nih, makan dulu nih. Belum sarapan kan tadi? Sok, makan dulu. Udah bener belum? Kecap, kerupuk, sama kecap asin, sama sambel. Paling penting, dicampur langsung di bubur. Bener gak? Makasih ya Sat buat semuanya. Makasih juga lo udah ngebantuin gue tadi. Juga nih ya, jangan kerpasak badan. Kalau bisa nyawa gue gadein, udah gue gadein buat lu. Makan dulu. Makan dulu. Gue gak lapar. Enggak, lapar nggak lapar tetap harus makan. Kalau lu nggak makan nanti yang ada sakit. Udah makan dulu. Sat, gini ya, lo kan tahu sendiri. Kak Selina tuh dari kemarin susah banget dihubungin. Gue chat, mama chat, gak dibales-bales. Gak enak banget Sat rasanya kayak gini. Rasanya tuh gue pengen pulang aja. Ya, yang paling gue bisa bayanginnya ya, betapa nanti mama marahnya sama gue. Enggak, dengerin ya. Lu tuh nggak sendirian. Ada gue. Gue di sini bakal bantuin lo, gue bakal temenin lo. Kalau misalnya nanti dosen manggil orang tua lo, gue di sini bakal bantu jelasin semuanya ke Tante Miranda. Dan gue bakal pastiin mereka tahu detail kejadiannya biar lo nggak salah. Dan lo nggak salah. Dan gue bakal pastiin tuh ke mereka. Kalau ini cuma salah paham. Ya. Salah ataupun benar, aku akan selalu di samping kamu, Non. Tenang aja kamu. Tuh, denger tuh. Udah dikawal sama dua cogan kayak gini, masa masih khawatir. Udah sok, atuh makan dulu, ayo. Dan, duduk. Oh ya, udah makan belum? Belum. Belum. Pak, satu lagi buburnya ya. Pedes, ekstra pedes. Kasih, Pak. Gimana kalau kita lomba? Lomba? Iya, lomba. Siapa yang bisa habisin ini bubur duluan, dia menang. Gue aja nggak nafsu makan. Kalau lagi lomba, Satria. Ya, cemen banget. Masa gitu aja cemen? Ini nih, tipe-tipe orang yang sebelum perang udah nyerah. Sorry. Dalam kamusnya Jingga nggak ada kata menyerah. Oke, udah mulai dulu. Mana sih? Tenang aja, bener. Bapak yang diganggu, Mas. Nggak punya duit buat bayar juga soalnya. Bangun! Iya. Nggak apa-apa. Hah? Bener dulu. Ya, gue nggak apa-apa. Kayak pelan-pelan makannya. Lomba sih lomba, tapi pelan-pelan juga ya. Jantung aku lagi-lagi berdebar begitu kencang setiap kali deket Satria. Gak mungkin. Apa aku udah jatuh cinta ya? Tadi aku sedih, tapi sekarang entah kenapa setiap Satria di samping aku merasa masalah ini tuh udah gak ada. Sekali lagi, aku lihat Satria menatap Jingga seperti dunia lain gak ada. Dan Jingga, dia membalas tatapan itu. Makan lagi. Ayo. Nanti pokoknya belum selesai makan. Iya. Ya udah, Mir. Kalau gitu kita sampai ketemu nanti malam ya. Kamu sama Selina tahu beres aja, oke? Makasih ya, Rim. Aduh, maaf ya. Kamu jadi pulang cepet. Soalnya tadi mendadak ada klien, ada urusannya. It's okay, no problem. Kamu itu kayak sama siapa aja sih. Lagian rumah ini juga udah aku anggap sebagai rumahku sendiri. Ya? Ya udah, aku masuk ya. Kamu hati-hati ya. Oke, Sampai bye. ketemu nanti malam. Bye. Bye. Tante Rima. Iya, sayang. Boleh aku ngomong sebentar sama Tante? Sure, boleh. Mas Satria. Apaan sih lu, Dan?
pakai mas segala. Kan gue udah bilang Satria aja nggak usah pakai mas. Lu tuh udah kayak bestie sama gue, bestie. Ya maaf, kebiasaan mas. Satria. Masih aja, yaudah. Kenapa? Enggak, aku cuma mau nanya. Kamu tuh suka ya sama Jingga? Ketahuan banget ya? Ya, padahal gue udah nutupin itu semaksimal mungkin. Tapi ternyata masih ketahuan juga. By the way, Dan, lu inget gak? Waktu kemarin nonton konser, lu tuh ternyata pengen nembak Jingga di situ. Tapi tiba-tiba ada longsor, ya jadinya batal deh. Ya rencananya sih ya, gue tuh pengen nembak Jingga hari ini. Tapi ngeliat kondisi dia lagi hancur sekarang, terus juga Selina masih salah paham, kayaknya nanti aja deh pas di Jakarta. Kamu mau bantuin gue kan? Gue tuh rencananya udah ada di kepala gue nih, di otak gue udah jelas banget rencananya. Kayaknya gitu gue pengen kecil-kecilan aja, tapi masih full of surprises, masih manis gitu, jadi rasanya spesial. Mungkin di belakang rumah, tapi tetap manis gitu, Dan. Padahal Non Selina cinta sama Mas Satria. Gimana kalau dia tahu semua ini? Pasti dia hancur banget. Atau jangan-jangan alasan dia pergi kemarin karena dia udah tahu semuanya. Lu malah bengong. Lu denger gak? Iya mas. Lu mau bantuin gua kan? Iya. Ntar aku bantu ya. Ya udah. Tapi ya Dan, lu itu udah kayak abang yang gak pernah gue punya. Mendengar semua ucapan Satria, kenapa rasanya aku sangat tersentuh ya? Jujur ya, kalau aku punya adik kayak kamu, kayaknya nggak deh, repot banget. Soalnya ceroboh. Bisa gitu sekarang ya. Tapi gak apa-apa, jatuhnya kayak bestie banget. Udah keluar yuk. Ayo. Aku mau pulang nih. Yuk. Udah semua kan, nggak ada yang tinggal? Udah sih. Yuk. Perasaan Mas Satria sekarang udah jelas. Dan Jingga pun sepertinya punya perasaan yang sama. Artinya cuma satu sekarang. Aku harus berhenti berharap untuk sesuatu yang gak mungkin. Hah? Putus? Bahkan gelang ini pun tahu diri. Sudah putus duluan sebelum sempat aku kasih ke Jingga. Jadi kamu dengar ucapan Tante soal Jingga ke mama kamu? Iya Tante, makanya aku penasaran mau tanya sama Tante. Jadi benar Jingga itu bukan anak kandungnya Mama? Dia itu anak selingkuhannya Papa yang dibesarin oleh Mama? Selina, sebetulnya ada banyak hal yang kami rasa kalian sebagai anak-anak tidak perlu tahu. Tapi oke, Tante akan jelasin semuanya. Tolong rawat Jingga buat aku. Gitu ceritanya Selina. Mamah kamu itu wanita yang sangat luar biasa hatinya. Dia bisa membesarkan putri dari seorang selingkuhan suaminya. Tante salut sama mamah kamu. Mungkin kalau Tante di posisi mamah kamu gak akan bisa seperti itu. Tapi mamah kamu hebat, luar biasa. Dia menahan semua rasa sakitnya untuk membesarkan Jingga. Sayang aja, adik kamu itu gak tahu diri, gak tahu terima kasih, malah jadi anak yang bengal. Gak tahu kenapa ya, Tante tuh gak pernah suka loh sama Jingga. Memang biar gimana pun juga kalian itu punya darah yang sama. Darah dari papa kandung kalian. Jadi mulai sekarang, kamu jangan deket-deket ya sama Jingga sayang. Kamu jaga jarak sama dia. Karena setengah dari darah Jingga
berasal dari perempuan pendosa yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Apa sih gantian dong? Ini pelajaran yang ini sama gak sia-sia aku belajar sampai pagi loh ini mah. Tapi lihat mah, lihat punya aku. Ini berarti nilai kamu paling tinggi di kelas. Iya paling tinggi mah. Kamu hebat banget, mau bangga banget loh sama kamu. Mah, lihat deh punya Jingga. Terus kamu mau hadiah apa dari mama? Sebut aja. Mama serius kok. Ya apa aja. Thank you. Sekarang gue ngerti kenapa mama gak bisa sayang sama Jingga. Kenapa mama selalu bersikap keras banget sama Jingga. Ternyata karena Jingga itu emang bukan anaknya mama. Justru anak dari orang yang udah ngerusak rumah tangga mama. Selina, sayang, udah dong. Kamu jangan sedih lagi ya. Mending sekarang kamu siap-siap, mandi, dandan yang cantik. Karena tante sama mama kamu punya kejutan buat kamu. Kejutan apa tante? Kalau dikasih tahu sekarang bukan kejutan dong namanya. You'll see and you'll be happy. Oke? Tante balik dulu ya sayang ya. Bye. Gak heran gak ada satupun foto papa di rumah ini. Pantes mama juga gak pernah ngajak kita jenguk makam papa. Pasti karena sampai sekarang ini pun mama masih memendam rasa sakit hati yang begitu dalam dan gak mau ingat apapun lagi soal pengkhianatan itu. Aku kalau gitu pamit dulu ya, soalnya mau ziarah ke tempat makam mertua. Hati-hati Mas Yana. Bye. Bye. Mah, kenapa sih kita nggak pernah ke makam papa? Makam papa di mana, Mah? Kita boleh datang ke sana nggak? Doain papa. Ma, ayo, Ma. Udah, diam. Kalian ngapain sih nanya yang aneh-aneh? Ini waktunya jam tidur siang. Ternyata selama ini sakit banget hidup kayak mama. Semua ini pasti berat buat mama. Bukan cuma diselingkuhin, tapi mama harus ngerawat dan ngebesarin anak dari perempuan yang udah hancurin rumah tangganya. Tapi gue, setelah gue tahu semuanya, apa gue bisa sayang sama Jingga kayak dulu? Mamanya Jingga udah nyakitin mama, ngerebut papa, dan ngehancurin keluarga kita. Dan sekarang Jingga yang bikin hati gue sakit. Apa hubungan gue sama Jingga masih bisa kayak dulu setelah gue tahu rahasia yang selama ini tersembunyi? Yah, kasihan kamu. Dibuang karena patah ya? Kasihan, jadi sesuatu yang gak diinginkan lagi. Tapi tenang aja Gelang. Aku bakal bawa kamu, terus aku perbaiki kamu. Kita buktiin bareng-bareng ke semuanya kalau sesuatu yang dibuang itu bukan berarti gak berharga lagi. Oke Gelang? Oke. Kasihan. Yuk. Lo tuh seharusnya gak usah nganterin gue saat gue tahu lo tuh capek. Gue sama Aiden bisa naik taksi online kok. Ya, iya, tapi jangan gitulah. Kita tuh habis kena masalah yang besar loh, dan masalahnya tuh nggak ringan, berat. Dan gue bakal tetap ikut jelasin juga ke Tante Miranda. Percuma saat lo mau ngomong atau enggak, lo pasti bakal tetap marah. Loh, kok percuma sih? Kan kita bisa jelasin dulu. Enggak bisa. Bisa. Enggak bisa. Bisa, Jingga. Enggak bisa. Bisa. Apa sih? Enggak bisa juga. Kan belum dicoba. Enggak bisa. Jantung gue semakin deg-degan aja tiap deket sama Jingga. Gue bener-bener gak bisa tahan perasaan yang lebih lama. Gue harus secepat mungkin cari momen buat kasih tahu perasaan gue ke Jingga. Aku berharap siapa tahu aku ketemu Pangeran Tampan di Jogja. Apa mungkin selama ini aku yang siwar? Gak sadar kalau selama ini Pangeran Tampan itu ada di samping aku. Hampir ketemu setiap hari. Kenapa, Pak? Maaf, Den. Tadi ada motor. Oh. Mas Aiden nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Saya nggak apa-apa kok. Ya udah Pak, pelan-pelan aja. Enggak, Pak. Ngebut aja. Apaan sih?
Loh, kok apaan sih? Nggak apa-apa, ngebut aja kayak tadi. Nanti kalau lu jatuh lagi kan bisa peluk lagi kayak tadi. Gak jelas, apaan sih? Nggak, Pak. Jingga, mukanya kayak tomat gitu. Apa dia salting ya? Jangan-jangan dia juga punya perasaan yang sama kayak gue. Iya, Satria kenapa sih godain aku kayak gitu? Apa aku yang kegeeran ya? Atau dia juga punya perasaan sama aku? Fisik gue sih nggak apa-apa. Tapi hati gue, jujur aja sakit banget lihat mereka seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Yang paling penting itu adalah kebahagiaan Non Jingga. Asal dia bahagia, aku juga akan ikut senang sebagai penjaganya. Cantik banget anak mama. Ya ampun. Kasih. Udah siap sayang? Udah siap dong. Emangnya kita mau kemana sih? You'll see nanti ya. Jingga. Padahal aku sudah berusaha meredam apapun pesona yang dia punya. Supaya jangan sampai dia terlihat lebih bersinar daripada Selina putriku. Sampai-sampai kalau dia pakai baju pun aku atur. Tapi bisa-bisanya belum apa-apa dia sudah merebut perhatian laki-laki yang dicintai putriku. Rima benar. Kali ini aku betul-betul harus bertindak cepat dan tegas. Aku nggak mau putriku merasakan rasa sakit yang aku rasakan dulu. Iya, biar saya aja Pak. Yuk, kita ngomong sama Tante Miranda. Duh, Sat, nggak usah. Nanti mama malah tambah marah. Kalau lu ngomong sendiri ya jelas dia pasti marah. Tapi kan ada gua. Ya kali Tante Miranda marah sama gua kan enggak. Ya tetap aja Satria. Nanti mama malah tambah marah. Ya lu coba dulu aja. Nggak mau ah. Percaya. Udah. Kenapa sih kalian malah jadi ribut? Ya itu lu kasih tahu tuh. Maksudnya biar ada gue yang ngomong. Jadi tanggung jawabnya di gua. Mas Satria udah. Lagi pula di sini kan ada aku. Non Jingga juga bener. Nyonya kalau tahu Jingga dibelain orang, justru akan semakin keras nanti sama Jingga. Kasihan Non Jingga. Iya paham. Maksudnya kan masalahnya ada gue juga. Gue bisa bantu ngomong. Udah lah, nggak usah. Udah, gue mau masuk. Udah kali. Jangan lupa nanti update segala macam. Iya. Gak amat. Dadah. Dan jagain ya. Makasih ya Mas sudah anterin kita. Aman aja. Ada sini, gue aja. Udah Non nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gue aja. Udah Non biar aku aja. Non naik aja duluan ya. Ya udah. Dadah. Yati. Ya. Sayang yuk. Udah mah. Udah. Waalaikumsalam. Mama sama Kak Selina kok rapi banget. Kalian mau kemana? Kamu sekarang cepetan mandi. Terus ganti baju yang udah mama siapin untuk kamu pakai. Terus habis itu pergi sama kita ya. Ini serius? Aku pikir bakal dimaki atau dimarahin habis-habisan. Terus dihukum. Tapi sekarang malah disuruh mandi dan ganti baju. Tapi ini beneran, Mah? Udah jangan banyak nanya. Mandi sana. Iya, tapi sebelum itu ada yang juga mau ngomongin, Mah. Udah. Mama nggak mau berbantahan sama kamu. Sekarang kamu mandi, ganti baju. Cepetan. Iya, ya udah. Jingga mandi dulu. Kamu ngapain bengong? Sana antar barang-barangnya Jingga ke kamar. Iya Nyonya.
Rasanya gue masih gak percaya. Ternyata selama ini yang sama di antara kita tuh cuma setengah darah. Separuh yang lainnya yang ngalir di tubuh Jingga itu darah dari perempuan yang menghancurkan keluarga kita. Darah pelakor yang merenggut papa dari aku dan mama. Dan sekarang, diam-diam dia mulai merebut semua yang aku punya. Apalagi yang kurang ya? Oh, pesanan atas nama Bu Yanti. Oh ya, sebentar ya Pak. Beras di mana ya? Ah, ini beras. Oke. Ini aja, Bu. Ya. Oke, makasih ya. Sama-sama Pak. Pak Joko, biasa 2 karung. Oh iya Bu, siap. Dikirim ke rumah ya. Nanti sore saya kirim ke rumah. Iya. Ya Bu Nini. Kok kayak Mas Bagas? Mas Bagas? Mas! Mas! Mas Bagas! Mas! Mas Bagas! Mas! Mas! Pak, Kemana Bu? Pak ikut di mobil putih itu Pak. Ayo, ayo. Pak, cepetan Pak. Turun dulu Bu. Ayo Pak, cepetan Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak. Pak. Bapak nggak apa-apa. Pak, kalau nyebrang itu hati-hati ya Pak. Ya Allah Pak. Ya. Pak. Ini Pak. Pak, ini buat Bapak beli makanan sama beli obat ya Pak ya. Pak, hati-hati ya Pak ya. Ayo Mas, kejar lagi Mas. Aduh. Ayo cepat. Assalamualaikum, Ma. Hai, waalaikumsalam sayang. Kamu lama banget sih pulangnya? Ya kan aku bisa antar Jingga dulu. Oh, ya udah. Kalau gitu sekarang kamu mandi, kamu siap-siap karena mama sama papa mau ngajakin kamu dinner. Tapi pakai baju yang rapih ya, yang cakep ya. Wih, padahal gue bisa buat kesalahan. Tapi pulang-pulang malah diajak dinner. Tapi nggak apa-apa deh. Justru ini momen yang bagus buat kasih tahu soal hukuman dosen ke mama papa. Jadi ya udah, gue enjoy aja pergi jalan-jalan dulu sama mama papa. Nanti pas mereka moodnya udah happy, baru tuh gue kasih tahu soal surat panggilan dari kampus. Ya mudah-mudahan karena lagi santai, jadi mama marahnya agak slow dikit. Oke siap, Ratu Kanjengku sayang, siap. Ini. Manis banget ya mulutnya. Salah. Apa? Bukan aku yang manis. Apa? Tapi mamaku yang manis, yang paling manis sejagat raya. Bu, berasnya taruh di mana Bu? Bu, Ibu ngelamun kenapa sih Bu? Itu ditanyain dari tadi sama abangnya, kasihan lo berat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas maaf, taruh di situ aja ya. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini uangnya makasih ya Mas. Ya sama Bu. Kasih. Apa sih yang Ibu lamunin? Mikirin apa? Aidan pulang dari Jogja nggak ditanyain loh. Ya Allah Aidan, Ibu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana? Jogjanya seneng nggak? Seneng Bu, seneng banget. Tapi lebih seneng lagi kalau Ibu mau cerita.
Ibu ngelamun tentang apa? Bentar, Bu. Jadi ibu beneran ketemu sama ayah? Ibu yakin itu ayah? Itu beneran ayah, Bu? Iya, Dan. Walaupun ibu bertahun-tahun gak ketemu sama ayah, ibu tuh gak akan pernah lupa wajah ayah, Dan. Tapi ibu juga takut kalau ibu juga salah lihat. Makanya tuh ibu tuh berusaha untuk ngejar ayah, tapi ibu kehilangan jejaknya. Bu, kita jangan putus ya doanya, Bu ya. Kita doa terus ya, Bu. Kalau memang itu benar-benar ayah masih hidup. Suatu saat nanti kita pasti ditemuin sama Allah ya, Bu ya. Ibu kan bilang sendiri, Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya, ya kan, Bu? Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita bisa ketemu sama ayah. Mama. Jingga, apa-apaan sih? Ngapain kamu teriak-teriak? Kamu itu perempuan loh, nggak bisa ya ngomongnya lembut sedikit. Mama serius nyuruh aku pakai baju kayak gini? Emang ada masalah dengan baju ini? Baju ini cocok kok untuk kamu. Udah pakai aja, gak usah banyak nanya. Udah ditungguin. Tapi Ma, ini warnanya hijau sama orange. Mana mungkin Jingga pergi pakai baju kayak gini, Ma? Terus kamu mau ngebantah Mama soal baju ini? Ingat ya, kamu itu baru melanggar peraturan Mama. Kabur dari hukuman Mama dan sekarang dapat hukuman juga dari kampus sampai Mama dipanggil. Jadi Mama udah tahu soal itu. Apa Kak Selina yang cerita? Terus kamu juga mau ngebantah Mama masalah baju ini? Kamu bilang kamu mau ngebahagiain Mama. Mana? Apa yang kamu lakukan ini justru bikin Mama stres. Iya, ya udah, nggak pakai. Cepetan. Iya. Astaga, Jingga, kenapa bajunya kayak gitu sih? Kenapa, Dan? Hah? Bu, lihat deh, Bu. Perasaan Aidan kok nggak enak gitu ya. Non Jingga diajakin keluar sama Nyonya. Katanya mau pergi dinner. Tapi Non Selina aja pakaiannya rapi. Pakai gaun gitu lagi. Sedangkan Non Jingga, masa pakaiannya nabrak gitu sih, Bu? Ibu juga nggak tahu apa-apa, Dan. Tapi kasihan juga ya, Non Jingga. Apa ini hukuman yang sengaja Nyonya kasih buat Jingga? Karena masalah yang terjadi di Jogja kemarin. Itu kakak beradik ya? Tapi yang satunya cantik, yang satunya stylenya nggak banget ya? Iya, kayak es campur ya. Gue jadi dikatain kayak es campur. Mama ada-ada aja deh nyuruh aku pakai baju nggak matching kayak gini. Kayak tuh Mama udah tahu deh soal kejadian di Jogja. Lihat deh, makanya Mama tuh marah banget sama aku. Makanya dia nyuruh aku pakai baju kayak gini. Enggak, gue nggak mungkin bisa sayang lagi sama Jingga kayak dulu abis gue udah tahu semuanya. Kayaknya gue ngeliat mukanya Jingga aja nggak bisa kayak dulu lagi. Mah, ya. Ini nggak salah ini fine dining gini nih. Oh, aku tahu. Masih ada yang birthday ya? Tapi kayaknya nggak juga deh. Atau ini anniversary Mama sama Papa? Hah? Tapi kayaknya nggak juga ya? Udah Satria, kamu jangan bawel deh. Pokoknya Mama sama Papa ada surprise luar biasa buat kamu. Dan ini lebih daripada ulang tahun, anniversary, or anything. Ya kan, Pak? Yes. Surprise. Berarti, aku tahu. Pasti Papa sama Mama mau beli mobil baru, ya kan? Terus surprise-nya di dalam, pas kita lagi makan, kunci dikasih, ya kan? Kalau itu sama nggak nolak, Mah. Ini lebih baik dari apapun yang pernah kamu pikirkan. Ayo. Tapi boleh kan? Udah, Ya, nanti boleh. aja jawabnya. Asik.
Itu ada Jingga sama Selena juga. Gini dong, ini baru namanya surprise. Tante, sehat? Ya. Sel? Iya. Hai Rin. Jingga. Ya. Jingga, bajunya lucu deh. Warnanya ngejreng gitu tapi tetap kelihatan jingga gitu. Tadi aku pikir semua orang bakalan nyela aku. Tapi ternyata Satria seperti biasa selalu bisa mengeluarkan kata-kata yang membesarkan hati. Serius, ini matching. Iya, enggak maksudnya bukan matching sama warnanya, tapi kalau lain pakai tetap kelihatan jingga gitu. Satria kenapa malah muji Jingga? Masa dari tadi dia nggak berkedip ngeliatin Jingga? Dia nggak noleh sedikit pun ke arah gue. Udah kan basa-basinya ya? Rin, yuk mulai. Oke, aku mulai ya. Satria, Mama melihat kamu dengan Selina itu berteman udah lama. Kalian saling ngerti satu sama lain, saling support satu sama lain. Jadi menurut Mama, Papa, dan juga Tante Miranda, ada baiknya kalau kamu sama Selina untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Maksudnya? Pakai nanya sih kamu, Sat. Masih belum ngerti juga maksud mama kamu. Selina dan kamu, Satria, itu sudah bukan anak kecil lagi, ya. Sudah waktunya untuk memikirkan masa depan kalian berdua. Dan karena jodoh yang terbaik itu yang sudah nikah, yang mengenal satu sama lain. Ya, seperti kalian berdua inilah. Sudah bersahabat dari kecil, kan? Makanya Papa, Mama, dan Tante Miranda, kami sepakat untuk menjodohkan kalian berdua.